Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari sehat? Semoga sehat selalu nih perantauan, mbak. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya di negara manapun sampean bekerja, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, sukses selalu mbak neng perantauan. Pokoknya doa terbaik biar mbak-mbak kuwi nggak gagal kerja neng luar negeri, terus fokus kerja neng luar negeri. Ingat tujuan sampean biyen apa sih kerja neng luar negeri itu. Pokoknya semoga sampean terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita akan membahas dua sekaligus pembahasan mengenai kasusnya teman-temannya kita neng negara Hong Kong. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang masalah PRT di negara Taiwan, kali ini kita bakal membahas PRT yang bekerja di negara Hong Kong. Kita langsung saja ke ceritanya. Yang pertama, jadi ada Mbak Indo sing kerja neng negara Hong Kong, iki dapat 3 bulan mbak. Berarti bocah iki sik masa-masa potongan. Biasa nih masa-masa potongan kuwi iki rodok duwe duga, memiliki rasa sungkan, arepe minta sesuatu makanan ke majikan kuwi mesti ono rasa sungkan, ono rasa wedi. Intinya nggak berani minta lah ke majikan, baik itu majikan perempuan atau majikan laki-laki. Biasanya seperti lo mbak ya, walaupun dia ki wis ex Taiwan, kemudian ex Singapura ataupun ex Hong Kong, kui pasti biasa nih mbak-mbak iki adik-adik kui mesti tahu diri, mesti mereka tuh pertama-tama masuk atau kerja di tempat majikan kui pasti menyesuaikan diri. Kira-kira aku melakukan hal seperti ini nanti baik nggak? Kira-kira nanti bosnya suka apa enggak? Seperti itu kan rata-rata ketika sampean kui baru bekerja di tempat majikan. Intinya menyesuaikan diri, pengen tahu nih bosnya sampean kui perilakune piye. Jadi sampean tidak berani untuk ini itu. Beda sama PRT Indo sing kerja nang negara Hong Kong iki. Mbak iki baru 3 bulan bekerja. Jadi masih masa-masa potongan gaji. Nah, Mbak iki sudah membawa HP dari Indonesia. Saya kira rata-rata sampean-sampean kan boleh membawa HP nih dari Indo. Beda kalau kita dulu. Kalau kita dulu tidak diperbolehkan untuk membawa HP dari Indonesia. Aku 18 tahun yang lalu nggak boleh pakai HP. Pertama kali kerja di negara Hong Kong. Kemudian karena aku sudah lama kerja di situ baru diperbolehkan pakai HP. Nah, apakah mbak-mbak ada yang posisinya sama dengan aku dulu? Silakan komentar. Itu kenapa kita kuwi lek nggak libur 1 minggu sekali, bahkan ada sampai 1 bulan 2 kali kuwi telepon orang rumah untuk mengabari kondisi kita kerja di negara Hong Kong. Karena kita tuh nggak pegang HP, karena kita dulu kalau kerja ke luar negeri ki nggak memiliki HP. Beda kalau anak-anak sekarang, adik-adik sekarang dari Indo, dari PT kuwi sudah pegang HP. Jadi wajar ketika dia iki masuk di tempat majikan sudah memiliki HP. Tetapi ketika HP dia kuwi HP yang sudah lama ia gunakan di Indo, kemudian di PT, hasil ketika kerja ning negara Hong Kong kuwi HP nih podo bobrok. Jadi mereka ki biasane lek pamane arep beli HP kuwi nunggu sampai lunas potongane PT. Ada semacam itu banyak. Tetapi beda sama Mbak iki nggak menunggu sampai lunas potongan PT-nya, tetapi 3 bulan dia bekerja di tempat majikan, dia iki kepengen beli HP baru karena HP-nya dia kuwi rusak mbak. Jadi ketika dia iki potongane gaji wis dikirim ke PT, kemudian lain-lainnya untuk kebutuhan makan dia, kemudian lain-lainnya untuk dikirimkan ke Indonesia, secara otomatis Mbak Eki tidak ada simpanan uang. Nah, apa yang dia lakukan ketika tidak memiliki simpanan uang? Maka dia iki meminta singsange untuk membelikan HP.
Jadi dia tuh ngomong sama Sinsang, Sinsang, Mai pengotin wala seperti itu. Tapi ya nggak mungkin bahasannya seperti itu ya Mbak yo. Intinya bahwa iki ngongkon Sinsange untuk membelikan HP Mbak E. Karena Mbak Eki sangat berani meminta HP baru sama Sinsangnya yang mungkin baik sama Mbak E. Nah, kebaikan Sinsang kuwi dimanfaatkan oleh Mbak E. Mbak E nggak tahu bahwa kebaikan Sinsang kuwi hanyalah sebatas majikan dan PRT, tidak lebih. Jadi ketika kamu tuh meminta sesuatu barang yang menurut dia mahal dan kui bukan kewajiban Sinsange, menurut aku Sinsange itu memiliki pikiran sama Mbak Iki, wah cah iki nggak disopan santun iki, oh Mbak Iki koyo kurang ajar iki. Nah, karena Mbak Iki minta kui lah, akhirnya Sinsang kui ngomong sama bojone, kalau lo cecemu minta HP nemahku lo. Jadi karena adanya kasus seperti itu, secara otomatis kui nggak hanya Sinsange saja yang ilfil sama sampean Mbak, tapi majikan perempuan kui malih geting sama sampean nggak diduga sama suami dia. Jadi dalam kasus iki lain kali mbak-mbak semuanya dengerin, khusus bagi adik yang baru bekerja di negara Hongkong. Ingat, lek sampean kui lek nggak ditawari ojo njaluk, karena sampean masih baru bekerja di situ. Sampean nggak tawari makanan, ojo njaluk makanan. Apalagi sampean lek nggak ditawarin HP, ojo njaluk HP anyar. Sampean opo nih lo? Wih, tutup kewajiban Sinsang untuk membelikan sampean HP baru, tutup kewajiban. Lek seandainya ada majikan yang memberikan HP, kui hanyalah sebatas Anda untuk kerja, untuk menghubungi anaknya majikan yang sampai bawa biasane antar ke sekolah, kemudian jemput ke sekolah dan perihal lainnya. Kebutuhan untuk kerja, bukan kebutuhan untuk sampean kui delok-delok YouTube, scroll TikTok, scroll Facebook. Bedone Mbak. Jadi buat adik-adik sana tahu diri sedikit kalau sampeanku meminta sesuatu ke majikan. Jadi kalau sampean melakukan hal ceroboh iki, lain kali ke depan Sinsang wis malas banget bicara sama sampean. Nanti kelamaan sampean iki mosok arep minta duit kepada Sinsang itu. Sinsang, aku minta duit dong. Lek pemane beda lek sama aku. Lek aku kan udah kerja sama majikanku sampai 5 tahun lebih. Ya 10 tahun lebih lah. Lek aku minta duit kuwi sama mbokku. Mbok aku randu duit, aku njaluk duit 100 mbokku pasti kasih duit 100. Dia tidak mau kembalikan, tetapi aku akan mengembalikan. Jadi lek seandainya aku nggak punya duit, aku minta sama mbokku, mbok aku nyeluk duit ya, aku nggak mau minta sama Sinsangku. Ngapain minta sama Sinsang? Mending aku minta sama mbokku. Jadi aku tuh banyak komunikasi sama majikan perempuan daripada sama majikan laki-laki. Aku minta apapun sama majikan perempuan daripada majikan laki-laki, karena aku tahu ketika kita tuh meminta sesuatu hal sama majikan laki-laki, takutnya nanti kamu bakal harus membayar apa yang kamu minta tadi. Walaupun gak semuanya, tapi ditakutkan nanti sampean suatu saat bakal membayar apa yang sampean minta ke Sinsang. Jadi tolong untuk sadar diri dan tahu diri dalam kasus iki. Iki yang pertama, kita bahas kasus yang kedua. Oke, iki kasus yang pertama, kita beralih kasus kedua. Karena kasus pertama iki sudah panjang, sudah lebar, sudah lama. Jadi lebih dari 8 menit ya. Jadi ketika 8 menit kita stop dulu, karena saya takutkan sampean pasti terlalu malas banget mendengarkan cerita yang panjang lebar. Apalagi 2 kasus sekaligus. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.